Check it the time. Baby bet, ayy, couple racks, couple panties on them, couple blacks, ayy, that's a bet, ayy, all the bad days, and this one is what they say. Baik, pertama-tama ada pengertian dari quicksort. Apa itu quicksort? Quicksort merupakan algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa secara berulang. Nah, yang membedakan quicksort dengan sorting yang lain apa sih? Di quicksort ini terdapat pivot. Apa itu pivot? Pivot merupakan salah satu elemen yang dipilih secara acak, biasanya dipilih dari tengah, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot tersebut dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif atau berulang terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengerjaan dari quicksort sendiri. Selanjutnya, langkah pengurutan dari algoritma quicksort. Yang pertama, ambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot. Pivot ini terletak di antara kedua partisi, ada partisi 1 dan partisi 2. Partisi 1 ini terletak sebelum adanya pivot. Jadi partisi 1 ini terdiri dari angka-angka yang lebih kecil daripada pivot, dan sedangkan di partisi 2 adalah angka-angka yang lebih besar dari pivot. Setelah pemisahan tersebut, maka pivot berada pada posisi akhir-akhirnya. Operasi ini disebut sebagai partition atau partisi. Akan membahas tentang cara kerja atau pengurutan quicksort. Di sini kita memiliki elemen-elemen, angkanya itu ada 2, 8, 5, 4, 6, 3, dan 9. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu pivotnya. Nah, di sini kita memilih pivot di tengah. Sebenarnya pivot itu bisa di awal array dan juga bisa di akhir array. Namun di sini kita memilih di tengah. Nah, itu ada angka 4. Nah, karena kita memilih pivot itu di angka 4, yaitu di tengah, maka otomatis di sebelah kiri dan sebelah kanan itu akan menjadi sebuah partisi. Nah, di sebelah kiri ada partisi 1 dan di sebelah kanan itu menjadi partisi 2. Atau partisi I, partisi 1 ada atau I, partisi 2 adalah atau J. Nah, kita di sini akan mengimplementasikan atau melakukan quicksort. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yaitu jika angkanya itu lebih besar, lebih kecil, maka akan disimpan di sebelah kiri. Nah, jika di pivot. Namun jika lebih besar, maka akan di sebelah kanan pivot. Di sini kita akan bandingkan 2 dibandingkan dengan 4, apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, di sini kita lihat bahwasanya angka 2 itu lebih kecil dari angka 4, maka akan disimpan di sebelah kiri pivot. Selanjutnya angka 8 dan angka 4. Di sini kita lihat bahwa angka 8 itu lebih besar dari angka 4, maka akan disimpan di sebelah kanan pivot. Selanjutnya angka 5 dan dibandingkan dengan angka 4 lebih besar, maka disimpan di sebelah kanan pivot. Lalu lanjut ke partisi 2. Angka 6 dibandingkan dengan angka 4 lebih besar, maka disimpan di sebelah kanan pivot. Lalu angka 3 dibandingkan 4 lebih kecil, maka disimpan di sebelah kanan pivot, sebelah kiri pivot, maaf. Lalu terakhir angka 9 dibandingkan dengan angka 4, maka akan disimpan di sebelah kiri pivot. Kanan pivot, sorry. Nah, setelah itu belum selesai sampai sini, kita akan memecah menjadi 2 bagian. Kita sebut aja sebelah kiri itu adalah partisi 1 yang lebih kecil dari pivot, lalu sebelah kanan itu adalah lebih besar dari pivotnya. Jadi kita akan kembali menentukan pivotnya.
kita mulai dari sebelah kiri dulu. Sebelah kiri kita akan menentukan pivot, yaitu di pivotnya di angka 3. Maka angka 2 dibandingkan dengan angka 3 hasilnya lebih kecil, maka disimpan di sebelah kiri. Selanjutnya di sebelah kanan kita akan menentukan kembali pivotnya. Di sini pivotnya kita memilih angka 6 sebagai pivot, maka 5 dibandingkan dengan 6, 8 dibandingkan dengan 6, lalu 9 dibandingkan dengan 6, maka hasilnya adalah 5, 6, 8, 9. Setelah itu, nah ini adalah hasil dari pengurutan data menggunakan quicksort, yaitu data itu sudah terurut, yang dimana 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, mungkin kurang lebih cara kerja dari quicksort itu seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang procedural code dari quicksort ini. Yang pertama ada programming, di mana pada programming ini terdapat array A dengan jenis integer memiliki 50 ini. Lalu selanjutnya ada variabel n, variabel i bentuk integer. Lalu juga nanti akan menggunakan metode dari quicksort yang digunakan. Lalu untuk algoritmanya yang pertama adalah menghitung input n, jumlah berapa data yang ingin dipakai dalam array ini. Lalu masuk ke loop statement, di mana loop statement ini dari i sama dengan 0 menuju input n yang tadi sudah variabel n yang tadi sudah diinputkan untuk ngelakuin menghitung untuk menginput nilai dari array satu persatu. Lalu setelah ini akan masuk ke program quicksort, namun sebelumnya kita lanjutkan dulu. Mana setelah looping statement ini selesai, dia akan masuk ke looping statement untuk yang ini for i sama dengan 0 menuju n juga untuk menulis nilai yang data yang ada dalam array setelah dilakukan sorting oleh quicksort ini. Selanjutnya ada program quicksort, di mana pada program ini memiliki variabel j, l, dan u bentuk integer, lalu ada array a bentuk integer, dan juga akan masuk ke metode partition dan quicksort. Dimana untuk algoritma dari program ini yang pertama adalah menginput nilai j, lalu apabila masuk ke if statement, apabila L lebih kecil daripada U, maka J nya akan masuk ke partition ini, akan langsung loncat ke partition, ke method partition. Namun sebelum kita lanjut lagi, lalu kalau sudah dari partition itu dia akan masuk ke quicksort ini untuk loncat ke atas. Nanti J nya di input lagi, terus masuk sini, masuk sini, ke atas lagi gitu, loncat. Dan baru setelah if ininya beres, if statementnya ini tidak terpenuhi, baru dia akan kembali ke programnya untuk ditulis tadi, untuk dilihat hasil output. Selanjutnya adalah program partition, di mana pada program partition ini memiliki variabel v, i, j, u, l, temp bentuk integer, lalu juga ada array a yang panjangnya ini adalah l bentuk integer. Lalu untuk algoritmanya yang pertama adalah v sama dengan a, l, data dari a, l ini, nilai l ini, lalu i nya sama dengan l, namun a yang ini tuh tidak terubah ya, karena itu nilai dari data array. Lalu di sini j juga sama dengan u plus 1. Lalu pertama kita akan masuk ke program while, di mana dia ini kondisinya yang i lebih kecil daripada j, baru kita bisa masuk ke sini, masuk ke do yang ini untuk menambahkan nilai i nya ditambah 1 terus menerus apabila pada kondisi
array I, nilai dari array I ini lebih kecil daripada V, dan juga I-nya lebih kecil sama dengan U. Lalu juga akan ada masuk ke dual yang satunya lagi, di mana dual ini akan dilakukan apabila termasuk ke dalam kondisi V-nya lebih kecil daripada array dengan input array dengan data array J. Ini yang akan dilakukannya nanti ini adalah mengurangi nilai J satu persatu dengan cara looping. Setelah beres ini masuk ke if statement, dimana pada if statement ini temnya yang tadi kosong diisi dengan nilai dari data array I nya nanti diisi oleh data array J nya yang tadi ini nanti diisi oleh nilai data array temp. Setelah beres ini lalu masuk keluar dari ini while-nya juga, dan setelah keluar dari while yang pertama ini lalu ada proses array AL ini tuh sama dengan AJ, dan AJ nya diubah menjadi sama dengan di atas. Yang V ini tuh nilainya tadi dari AL ini ya, diubah-ubah lagi sama seperti ini. Segitu saja. Mengenai time complexity dilihat dari pseudocode yang telah dibuat. Ini pseudocode-nya. Jadi time complexity dari Quicksort itu ada beberapa kasus. Misalnya pertama ada kasusnya itu ideal case. Kasus ideal case mah jadi kita itu mengambil pivotnya itu dari angka tengah. Misalnya dari angka-angka di sini kita mengambil angka 4. Selanjutnya kita membagi angka 1 sampai 7 itu dibagi 2. Yang kiri itu 1 sampai 3, terus yang kanan 5, 6, 7. Selanjutnya kita membagi lagi dari angka-angka tersebut menjadi yang kiri angka tengahnya itu 2, yang kanan 6, terus dibagi lagi. Ini menghasilkan seperti ini. Terus dari yang di atas ini tuh waktu berjalannya time complexity-nya itu n. Terus yang selanjutnya ini juga n, dari sini sampai sini ini n kan dibagi 2, n per 2 sama n per 2 jadi n. Selanjutnya juga n, terus didapatkan hasil seperti ini, n per 2 pangkat k, atau n nya itu 2 pangkat k, k nya itu log 2n, jadi dihasilkan o n log n. Selanjutnya keadaan yang kedua yaitu worst case atau keadaan yang terburuk. Jadi kita itu mengambil angkanya itu bukan dari tengah tetapi dari yang paling awal, angka 1. Maka didapatkan hasil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus diambil lagi dari angka pertama, jadi 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi waktunya itu yang pertama itu n, terus yang kedua itu n-1, terus n-2, n-3, n-4 sampai 1, yang 7 itu terakhir. Dilihat dari hasil tersebut kita dapat mendapatkan hasil n dalam kurung n-1 per 2 atau o n kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Space complexity dari Quicksort. Space complexity itu adalah, atau yang sering kita sebut kompleksitas ruang, adalah seberapa besar memori yang akan kita gunakan untuk menjalankan suatu algoritma. Kompleksitas ruang sendiri itu dihitung berdasarkan ruang yang digunakan dalam tumpukan rekursi. Ruang yang digunakan oleh Quicksort tergantung pada versi yang digunakan. Untuk kasus terburuk atau worst case yang digunakan adalah
ON. Kompleksitas waktu lusa buruk menjadi ON ketika algoritma menemukan kasus terburuknya, di mana untuk mendapatkan daftar yang diurutkan, kita perlu membuat N untuk panggilan rekursif. Selanjutnya, setelah partisi dengan elemen paling sedikit secara rekursif diurutkan terlebih dahulu, sehingga membutuhkan paling banyak ruang, yaitu O log N. Ruang kasus rata-rata atau average case yang digunakan adalah O log N. Kemudian, partisi lain diurutkan dengan menggunakan rekursi atau iterasi pada ekor, yang tidak menambah call stack. Call stack ini telah dijelaskan oleh R.C. Jewick dan menjaga kedalaman tumpukan dibatasi oleh O log N. Maka, space complexity dari quicksort ini adalah O log N. Baik, di sini saya akan melakukan live coding untuk membuat quicksort live. Baik, pada bagian ini saya mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang ingin digunakan. Kemudian berlanjut ke sini saya membuat metode quicksort. Baik, pada metode quicksort itu dideklarasikan dan juga ada kondisi ketika ya kurang dari U jadi partition seperti ini rumusnya untuk menghitung quicksort. Baik, setelah itu maka saya akan mendeklarasikan partition ini fungsinya untuk memecah satu data agar nantinya bisa terbagi-bagi dan mudah untuk dieksekusi.
Di method partition ini ada variabel A, L, dan U. Terus kemudian di bawahnya juga dideklarasikan ada integer V, I, J, dan K. V ini adalah A dengan arah L, kemudian I ini didefinisikan dengan 1 dan J itu ke 1. Terus program akan melakukan ini semua perhitungannya sesuai dengan rumus yang sudah ditulis. Kemudian yang terakhir kita akan membuat main method. Tes. Di main method ini kita mendeklarasikan array A sebanyak 50, kemudian variabel N dan I, kemudian nanti akan ditanya berapa panjang array yang akan digunakan dan juga memasukkan elemen array sesuai dengan banyaknya jumlah yang diinginkan. Kemudian akan melakukan perulangan dan akan menghasilkan hasil yaitu dari perhitungan di atas, yaitu array yang sudah terurut. Maka selanjutnya kita akan run program. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan run pada program. Di sini keluar panjang array. Panjang array ini kita buat 6. Kemudian elemen arraynya 1, 2, 3, 6, 5, 4. Kemudian di sini hasilnya akan keluar angka yang sudah terurut dari kecil ke besar.
Untuk mengkompil program ini diperlukan waktu selama 0,25 second. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya David. Di sini saya akan menjelaskan setelah coding mengenai quicksort English. Pertama-tama kita buat lintingan dulu. Kemudian kita deklarasikan pointernya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk inputan user atau inputan ke dalam memory allocation. Nah, perlu diketahui kenapa terdapat dua pointer di sini. Dua pointer di sini mendefinisikan head ini sebagai variabel yang dapat menyimpan alamat dari variabel lain yang memiliki alamat sebuah node. Nah, ini memungkinkan untuk melewati node lain dengan referensi dalam suatu metode.
Nah, baik, pada fungsi insert ini kita menggunakan sebuah malloc yang berarti memory allocation, dimana kita akan menyimpan datanya langsung ke dalam memori. Nah, di sini jika node-nya sama dengan 0 berarti memori tersebut sudah terisi penuh dan akan menampilkan pesan memory overflow. Nah, jika tidak, maka akan masuk data sebagai value dan max akan 0. Nah, jika pointer head ini sama dengan 0, maka pointer head ini akan berubah menjadi node. Node yang dimaksud ini seperti panjangnya array. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi baru, yaitu fungsi display yang mana menampilkan elemen dalam berita list. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mencari node terakhir dalam list. Nah, setelah kita membuat fungsi untuk mencari node terakhir dalam list, kemudian kita akan membuat sebuah fungsi partisi, di mana untuk memberikan posisi
data dalam node itu datanya itu tepat ya. Nah, baik, saya akan menjelaskan bagian fungsi partisi ini. Nah, dimana partisi ini memiliki masukan dalam not plus dan not last. Not plus ini berarti not paling kiri dan not last not paling kanan ya. Nah, sini kita membuat pivot itu kayak titik tengah gitu. Ntar kita akan mengambil titik tengah ke kiri dan ke kanan. Nah, pada bagian ini itu akan menukar posisi antar node. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk melihat isi dari next node-nya.
Nah, kemudian yang terakhir ini akan mengubah nilai not yang sebelumnya menjadi not yang sekarang. Contohnya misalnya sebelumnya belum diubah, nah sekarang diubah seperti itu. Kemudian saya akan membuat fungsi baru untuk mengurutkan selanjutnya kita akan memasuki fungsi utama, karena akan terdiri dari user input.
Nah, baik, pada fungsi main ini terdapat while x sama dengan dari minus 99, dimana sintaks ini digunakan untuk menghentikan program ketika kita menginput minus 99, maka program ini akan berhenti. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut quicksort linked list rangkaiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Maaf sebelumnya tidak ke record karena settingan OBS-nya berbeda. Terima kasih. Membandingkan waktu eksekusi antara proses pengurutan data yang tersimpan pada array dengan pengurutan data yang tersimpan pada linked list. Waktu eksekusi pengurutan array terjadi selama 0,19 sekon. Pada array, aksesnya lebih cepat karena elemennya dalam lokasi memori yang berdekatan. Selain itu, bisa diakses secara acak, yaitu menentukan indeks array. Maksudnya, jika mengetahui elemen array pertama, maka kita dapat menemukan elemen array yang lain melalui indeksnya. Sedangkan untuk linked list, waktu eksekusi pengurutan array terjadi selama 0,20 sekon. Pada linked list bersifat dinamis secara ukuran. Alokasi penggunaan memori yang dibutuhkan pada runtime sudah diimplementasikan. Tetapi kurangnya linked list lebih boros memori. Bacaan node hanya bisa melalui proses sekuensial dari awal, tidak layaknya via indeks di array. Aksesnya lebih lambat karena elemen tidak masuk lokasi memori yang berdekatan. Diakses secara berurutan, yaitu mulai dari node pertama dalam daftar pointer.